Shalom guys, welcome back to the darkness of Catholicism. Kali ini saya mengajak kita untuk melihat pemikiran Patrice Allegro. Dia adalah contoh atau bentuk nyata dari kerusakan Katolisisme. Tiap kali kita bicara tentang Katolikisme, kita bisa merujuk pada video-video yang dia buat di media sosial. Nah, jadi kali ini kita akan menanggapi video terbarunya yang berjudul "Semakin Patrice Smith benci Katolikisme, semakin jelas Katolik adalah gereja yang sejati." Padahal, setiap kali kaum Katolik membuka mulutnya untuk menghina Protestan, maka mereka justru tanpa sadar sedang mengkonfirmasi satu kebenaran besar, bahwa hanya Injil Protestanlah yang membawa orang pada Kristus yang sejati. Mari kita bongkar. Yang pertama, gereja Katolik penuh dengan dosa. Itu dikarenakan gereja Katolik berasal dari iblis. Mereka berkata, gereja Katolik itu suci, kudus, apostolik. Faktanya tidak demikian. Institusi itu kotor. Yang menjadi gandum adalah orang-orang yang mencintai firman Allah. Gandum dan ilalang akan tumbuh bersama sampai akhir zaman. Protestan adalah gandum yang memiliki Injil yang sejati. Sedangkan Roma Katolik adalah ilalangnya. Matius 13 ayat 30. Gereja Katolik memiliki Injil yang bertentangan dengan Alkitab. Buahnya adalah pembunuhan dan pembantaian. Itu adalah alasan yang cukup untuk keluar, karena sistem yang buruk pasti tidak akan membawa pada Injil yang benar. Dan Katolik yang memberikan Injil yang lain, itu akan memberikan buah yang lain yang tidak sehat. Tubuh yang hidup memang masih bisa terserang infeksi, tetapi tubuh penyakitan sakit setiap hari. Katolik sakit setiap hari. Gereja yang bebas dari kesalahan memang tidak ada, tapi gereja yang mengandung sistem yang salah bukanlah gereja Kristus, karena Kristus tidak pernah memerintahkan pembantaian dan pembunuhan. Poin yang kedua, Protestan tidak mengakui paus tunggal. Ribuan denominasi adalah bentuk kolegalitas yang nyata. Tubuh organik artinya gereja yang adalah tubuh Kristus tidak bergantung pada kesatuan organisatoris, tapi berdiri dari orang-orang di seluruh dunia dengan satu pengakuan iman yang sama, Kristus sebagai satu-satunya kepala gereja. Mengaku gereja Katolik satu tapi penuh dengan perpecahan internal adalah seperti orang yang berkata, "Saya orang waras," tapi sedang berjalan telanjang di tengah-tengah keramaian. Silakan nonton channel Crusader Network. Bukti nyata Konsili Vatikan II saat ini melahirkan perpecahan gereja. Poin yang ketiga, institusi Roma Katolik memang adalah institusi pembunuh. Bukan hanya pembunuh tapi juga pencuri yang tidak tahu diri. Firman Allah yang ditulis oleh para rasul diperuntukkan untuk dibaca oleh orang percaya. Mereka klaim ciptaan mereka dan mereka larang orang untuk baca. Puji Tuhan ada reformasi. Tanpa reformasi Protestan, dunia tidak akan punya Alkitab seperti hari ini. Alkitab hanya akan menjadi buku tua yang tersembunyi di dalam ruang arsip Vatikan. Bahkan kita bersyukur ada reformasi Protestan, karena dengan begitu, Roma Katolik menjadi malu dengan pembunuhan-pembunuhannya dan mencoba untuk menutupi dengan mendirikan banyak rumah sakit, bantuan sosial, dan sebagainya. Yang keempat, Konsili Trente adalah konsili yang terkutuk. Konsili ini mengutuk ajaran Alkitab bahwa manusia diselamatkan oleh iman bukan perbuatan. Katolik mengutuk Protestan. Kutukannya tidak mempan, malah Katolik yang kalah dalam perang 30 tahun oleh negara Katolik sendiri. Benar-benar terkutuk Katolik ini semenjak Konsili Trente. Protestan tidak pernah tersinggung dengan Konsili Trente, karena kutukan itu hanyalah ibarat kentut yang seketika saja busuk, kemudian lenyap entah kemana. Hanya Allegro dan pengikutnya yang masih ingin mencium bau busuk itu. Poin yang kelima, gereja Katolik adalah gereja yang mencintai dunia, haus kekuasaan, dan membenci dan membunuh siapapun yang mencoba mengganggu kekuasaannya. Seperti godaan iblis kepada Yesus yang ingin memberikan kekuasaan dunia, Yesus nggak tergoda, malah gereja Katolik yang tergoda. Protestan adalah persekutuan gereja yang sejati, karena telah menjadi korban kekerasan yang nyata dari gereja Katolik dalam sejarah. Tapi semakin Katolik menindas Protestan, semakin Protestan nyata dan tergenapilah nubuat Yesus. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Lukas 21 ayat 17. Katolik ini sangat lucu ya. Mengaku didirikan Yesus, paling suci, paling kudus, paling apostolik, justru menjadi pembenci orang yang membaca Alkitab dan ingin fokus pada Yesus saja. Tidak tambah-tambah dengan Paus, Maria, dan para kudus. Dunia tidak benci gereja Katolik, karena gereja Katolik memang berasal dari dunia, bukan dari surga. Terbukti,
Gereja Katolik membenci semua orang Kristen yang tidak mau tunduk pada Paus Roma, tapi hanya mau tunduk pada Yesus Kristus. Mereka mengutuk semua orang yang menyangkal otoritas Paus Roma, dan merekalah satu-satunya gereja yang menganggap pemimpin mereka sebagai infalibel, sedangkan gereja yang sejati hanya mengaku firman Allah yang infalibel, dan mereka membunuh gereja yang sejati itu. Semakin keras Allegro dan kawan-kawan membela gereja Katolik, semakin besar bayangan salib Kristus menimpa mereka. Karena pada akhirnya hanya gereja Katolik yang cukup besar untuk menyerang, cukup tua untuk memfitnah, cukup konsisten untuk membenci para pecinta Alkitab firman Allah, dan cukup kudus untuk tidak menjadi kudus. Menurut gereja Katolik, siapapun tidak boleh mendirikan gereja kalau bukan di bawah hierarki Paus Roma. Tapi Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja yang sejati, sudah membangun ribuan gereja yang tidak mengakui Paus Roma sebagai kepala gereja. Yesus cinta semua gereja yang ia dirikan melalui anak-anaknya, yaitu mereka yang hanya mengakui Yesus sebagai satu-satunya kepala gereja yang sejati. Gereja Katolik yang berdiri pada tahun 1054 sudah mati bisa pada tahun 1517 dan sekarang sudah menjadi macan ompong pada Konsili Vatikan II. Hari ini lewat Patris Allegro, Katolik Indonesia ibarat macan ompong yang mengaum-aum mencoba bikin takut Protestan. Tapi sayang sekali, sampai Tuhan datang kembali, taring dan bisa macan ompong itu sudah hanya tinggal kenangan. Sampai jumpa, follow for more into the darkness of Catholicism.